aku Wikyang. Coba kenalan. Hai, nama saya Wikyang. Lu mau nanya apa nih ke gua nih? Aduh, Oke. gua jadi deg-degan. Oke, hari ini tuh kita mau bincang-bincang aja, bincang-bincang sore guys. Jadi gini, kan kita dari SMP, aduh maaf ya iklan guys, dari SMP, SMK, satu sekolah terus kan? Kok SD enggak ya? Oh ya SD enggak ya? Enggak ya? Kayak kita nggak kenal deh. Iya. Udah, anggap aja kita nggak kenal udah. Anggap aja kita nggak kenal ya. Anggap aja kita baru ketemu. Oh iya baru ketemu. Sorry guys, jadi yang tadi SMK, SMP nggak. Aku tuh udah bosen temenan sama dia dari SMP, SMK, dia lagi. Ya mau gimana lagi? Coba pertama kali lu ngeliat gue itu kayak gimana? Kata gue, ini orang aneh amat, kata gue ya. Tampilannya dulu kan kita sekolah di negeri ya. Kalau sekolah di negeri tuh kita ya pakai tau lah rok panjang. Iya, betul. Baju panjang. Betul. Nah, gue tuh nggak tahu kenapa kalau ngelihat orang Cina bukan Cina sih maaf, orang Tionghoa. Non-Muslim. Kalau ke sekolah di SMP atau SMA negeri itu biasanya terlihat kayak ibu-ibu gitu, maksudnya. Jadi menurut lu gue ibu-ibu? Iya, gue kira tuh kayak ibu-ibu beneran, sumpah deh. Gue ngeliat yang lain juga sama, cuman yang membedakan itu dari muka gitu, dari muka mirip Chinese gitulah. Dan apa ya, menurut gue tuh kita di sana tuh kayak kayak ya namanya baru kenal ya, mungkin kayak SKSD lah gitu, akrab gitu. Sosok akrab. Jadi dulu tuh gini guys, jadi pertama kali kan kita SMP bareng ya. Nah kita kan nggak kenal ya siapa, lu siapa sih gitu ya kan. Iya, apalagi dia iya, gue juga gak kenal sama lu. Nah guys, aku potong ya, maaf ya. Aku dulu lucu loh guys, waktu aku daftar di SMP 22, ya namanya SMP 22 dulu kita. Coba yang di SMP 22 coba komen. Dulu tuh aku lucu loh. Jadi setiap itu kan aku yang lain kan kalau misalnya ngambil formulir ya waktu pertama masuk mungkin didampingi orang tua, didampingi oleh kakak yang udah besar atau saudara atau siapa gitu. Nah kalau aku tuh enggak, aku tuh pergi sendiri. Pokoknya aku segala apa-apa sendiri itu untuk masuk sekolah di situ. Nah pernah ada satu kejadian yang bikin aku tuh kayak, menurut aku tuh kayak orang bodoh banget tau. Paling bodoh sedunia. Jadi aku tuh ibaratnya lagi proses pengambilan formulirnya kan. Jadi kita tuh suruh duduk di suatu ruangan yang banyak orang, banyak ibu-ibu yang mau pada daftarin anaknya. Nah kita tuh ngantri di situ nunggu namanya dipanggil. Nah terus waktu itu aku inget itu Pak guru di sana yang ngasihin formulir itu udah manggil aku. Nama aku kan Wikyang. Aku dipanggil Wikyang. Tapi kok pas aku maju ada ibu-ibu yang maju seolah-olah itu formulir anaknya. Ternyata itu formulir aku. Jadi oh ya mungkin aku budak kali, aku kedengaran aku budak kali ya. Enggak apa ya. Bukan aku kali, aku lagi budak aja gitu. Terus? Mungkin emang bener dia gitu. Toh kalau salah juga pasti bapaknya juga atau ibunya ngelihat dong, oh ini bukan nama anak saya loh di formulir gitu kan. Nah udah tuh aku kira mah nama aku bukan nama aku yang dipanggil kan. Aku padahal udah maju tapi aku udah keserobot orang lain. Ya udahlah aku tunggu. Terus gimana tuh? Kok berapa jam yang lain yang baru pada masuk tuh udah pada dipanggil namanya. Nah sedangkan aku yang nunggu paling lama, aku belum dipanggil juga. Aku komplain dong, Pak kok nama saya belum dipanggil Ingat ya, gak bapak siapa? Pak Mulyadi. Oh Pak Mulyadi. Coba Bapak Mulyadi yang nonton. Pak Mulyadi ya Pak, maaf ya Pak. Ini kita cuma nostalgia doang. Pas udah begitu aku ngomong dong ke Paknya, Pak kok nama aku belum dipanggil, padahal kan aku udah masuk di sini udah lama loh Pak. Yang lain yang barengan aku udah pada keluar semuanya. Nunggu. Nah pas itu oh iya sabar ya. Udah sabar. Aku nunggu sejaman. Lama lagi. Aku ngomong lagi, Pak kok nama saya belum keluar Pak. Formulir saya kok gak ada Pak gitu. Oh ya udah ya dulu sabar, saya cariin dulu. Terus
Terus dia bilang, kok nama kamu nggak ada ya di sini ya? Ih Pak, kayaknya formulir saya nih ketukeran nih Pak nih. Ternyata hasil bener dugaan saya. Jadi formulir saya tuh ketukeran. Jadi orang yang tadi maju, pas nama saya dipanggil, ibu-ibu balik lagi katanya, Pak, ini bukan formulir anak saya, namanya Wikian ini mah Pak. Nama anak saya Fitri. Ya Allah, kata saya, kok bisa begini? Kata saya, ya udahlah, ini sebagai jadi pengalaman kocak kalau menurut saya tuh. Oh gitu. Aduh, rintangan banget gitu sih. Jadi masuk SMP 22 itu rintangan banget gitu. Rintangan. Yang pertama, kan kalau misalnya kita mau masuk SMP itu harus melampirkan kayak surat kelulusan atau apa. Yeah. Jadi tuh ceritanya aku tuh habis dari sekolah aku yang SD, aku ngambil surat kelulusan sendiri. Sama Sendiri. dong, gua juga sendiri. Iya, sendiri. Nah, dari sekolahan SD itu aku langsung ke sekolahan SMP untuk mendaftar karena kan kita udah lengkap dong. Surat kelulusan itu yang abis kita Nem. Biasa kan kita kalau SD itu ada nem. yang tulisannya lulus atau tidak lulus. Iya, Oh, itu mah bener. sama orang tua. Oh, kalau aku enggak sendiri. Oh. Sedih. Maaf guys, Aku ini mah sedih. anaknya Aku kan anak telantar guys. Salah, Coba maaf ya. kalau ada yang mau ngadopsi, coba komen-komen siapa. Enggak mau. Enggak mau diadopsi sama siapa-siapa. Mendingan jadi anak orang lain aja. Ada orang lain kan? Iya bener. Nah masih Berapa udah tua tuh. kali? Yang lain kan pada ya dianterin mamanya biasa anak mami lah. Kalau gua kan anak mandiri biasa. Nah udah tuh pas itu gua habis dari SD pas dapet nem surat kelulusan. Nah gua ngelamar di SMP 22. Pas gua ngelamar gua sendiri kucuk-kucuk jalan kaki, ternyata dokumen gua ada yang jatuh. Jatuhnya? Ada yang jatuh. Gua lari-lari, ada ular waktu itu gue inget. Oh my god, di mana? Ada ular di jalanan, gua kabur. Dengan SMP 22. Enggak, pokoknya kan gue dari sekolah SD gue ke SMP 22 tuh agak nggak jauh sih. Kalau jalan kaki ya namanya gimana. Gue nggak ada sepeda, gue nggak ada motor. Ada motor tapi gue nggak bisa naik kan. Udah gue jalan kaki aja sendiri. Tapi sekarang bisa naik motor iya, kan? Itu kan gue biasa kalau ya namanya jalan kaki mah lewat ngampung juga ya. Lewat jalan pintas lah ibaratnya. Tapi jalan pintas ini kayak banyak sawah-sawah, hutan-hutan gitu kan ya. Kayak banyak pepohonan, terus itu ada ular. Anak ular sih nggak gede, ularnya kecil. Nah, jadi nem lu berapa? Jadi nem gua tuh dulu waktu SD 25,85. Nah, sedangkan persyaratan di SMP 22 kalau nggak salah ya, seinget gua tuh 24,50 karena kenapa? Gue inget banget angka 24,50 karena temen gua dulu ada yang mau masuk di SMP itu nemnya cuman kurang 5. Nemnya tuh 24,45 cuma kurang 5 loh. Dia nggak masuk. Gila nyesek banget. Iya, karena dulu juga gua kayaknya kalau nggak salah 26 berapa gitu. Makanya gua masuk SMP 22 gitu. Gue sih beruntung ya masuk SMP 22 gitu. Gue di SMP 22 ketemunya sama dia guys. Dari Ya. kelas 1 kita sekelas ya? Kelas 1, kelas 2 Kita pisah. Iya kelas 8. 2 kita enggak. Pisah. Kelas 2, kelas 3 kita yang pisah. 3 gua sama Oh iya, Ica. kelas Ya 3. beda. Kelas 2 lu kan 8J kan. Oh iya. Dulu kelas 8. Dulu kita tuh kelas 7C sama 8J. sama Pak Samsu Rizal. Pak Terus Subil, 8. gua manggil Pak Subil. Parah lu. Terus kelas 2 kelas 8J sama dulu. Pak Hafiz. Pak Hafiz ya, Pak Hafiz. Terus siapa Terus lagi? gua 9I, kalau lu 9. 9A, 9A. Ya, lu 9A. Gue sama Pak 9I. Agus, gue sama Pak Agus. Pak Samsurija lagi, Pak Subil. Bosen tuh gua 2 kali lu. Wali kelasnya nggak ganti-ganti. Oh iya, lu sama Pak itu juga. Gua sama dia. Terus Itu baik banget. ada lagi tuh dosen killer tuh. Oh, dosen sih, guru. Maaf, karena aku kuliah jadi kebawa-bawa. Guru ada yang dosen yang killer banget. Siapa guru yang paling menurut lu paling killer di SMP ya? Ini kita bahas SMP loh. Kalau yang paling killer nomor 1 Pak Mulyadi pasti orang udah pada tahu yang pernah sekolah di situ ya. Pernah dihukum ya? Pernah, dulu gua hukumannya? tuh dulu kalau datang telat terus. Nah, kalau datang telat tuh Disetrap. jadi ya suruh belajar di lapangan selama setengah hari kalau nggak salah. Oh, sampai siang ya? Ya, sampai istirahat. Sampai istirahat tuh baru boleh masuk. Nah, gua tuh selalu datang telat terus. Gua nggak tahu kenapa, padahal sekolah tuh nggak jauh dari rumah gua. Tapi gua datangnya telat terus. Hasil tuh tuh guru bosen sama gua. Bosennya
kok lu lagi sih yang telat, kok lu lagi, kok kamu lagi, kok kamu lagi, kok kamu lagi gitu. Terus? Nah, sebagai efek dia supaya gua ada Efek efek jerah, jerah efek tuh gua jerah. dikasih hukuman yang menurut gua tuh paling lucu. Rambut gua tuh dibotakin asal-asalan, mau tau gak? Rambut gua di tengah lapangan. Masih ada fotonya nggak? Nggak ada, Oh, itu nggak jelek ada. banget Ya. muka gua, anjing. Itu emang muka gua, aduh, masih zaman dulu nggak kenal yang namanya skincare, nggak kenal yang namanya mungkin ya mau mutin muka Aduh, gitu lah, udah biasa. Dulu aja. mah kita mah nggak pikirin Nggak gituan. mungkin gitu, yang penting mah kita naik kelas, Ah. uang jajan lancar gitu Ya. kan. Nah itu tuh gua pernah tuh dibotakin rambut gua nih segini nih, sampai botak, sampai pitak ya, kalau dibilang pitak, sampai pitak gitu, sampai pangkas juga udah nggak bisa benerin lagi. Terus Ini akhirnya dibotakin dong. Tapi gua nggak mau dibotakin. Terus? Itu udah setengah botak sih. Ya Terus? udahlah, gue terima aja, namanya gua salah ya udah. Nah pas dari situ gue mulai agak nggak telat tuh, karena gue takut dibotakin lagi, kata gua. Pala udah gudul, mau dibotakin lagi apa yang mau digunting, kata gua kan. Ya udah tuh, gua di situ Kayak gue udah tahu, mulai kayak gue tahu deh apa yang perlu digunting. apa? Bibir. Enggak. Udah gitu dia killer banget tuh. Oh, jadi menurut dia yang paling galak itu, paling killer itu Pak Mulyadi. Iya sih, dulu tuh kalau misalnya kita lagi upacara ya. Upacara. Tuh kalau nggak pakai topi langsung dimajuin sama Suruh dia. maju ke depan, nggak pakai dasi, Iya. suruh maju ke depan, suruh nggak pakai ikat pinggang, suruh maju Emang ke depan. sih mungkin di sekolah lain juga kayak gitu ya. Tapi dia tuh kayak killer gitu loh, tapi baik sih, tapi Tadi baik orangnya. Nah, maaf ya, Pak. Iya. Orangnya baik kok, dia kadang suka ngelucu gitu. Terus kalau guru terbaik di SMP 22 siapa? Kalau menurut gua tuh ada tuh guru agama Agama. Islam sih ya. Siapa? Itu Ibu Lani. Gua manggilnya Bu Lani, tahu kan Bu Lani? Oh, yang kecil itu. Iya, Bu Lani. Hmm. Itu dia baik banget sumpah. Dia tuh kayak sering Cantik ya, cantik juga. kayak sering nanya, Wiki kamu kok gini-gini gitu-gitu kenapa? Iya, kita dulu gitu. pernah gak sih ya waktu kelas 7 atau kelas 8 pas dia apa sih namanya? Ngajar agama kan, kita kan dulu belum ada guru agama kan? Dulu kan belum kalau ada, kita kan iya. agamanya Buddha Kita kan. agama Buddha. Nah, kita ada. Jadi kalau misalnya yang lain pada belajar agama itu Muslim, kita boleh keluar. Atau enggak kita duduk paling belakang. Iya. Terus kita ngedengerin aja Iya, ngedengerin gitu. aja. Tapi kita nggak ngedengerin aja, tapi kadang kita suka ngobrol sedikit lah. Nah, Karena bebas gitu kalau iya di situ. bebas kita mau keluar juga boleh, kita ke perpus boleh. Tuh gue biasa milih ke perpus. Ke perpus. Nah, semenjak kita kayak ya di kelas kita bingung kan belajar. Iya. Belajarnya Iya, kita nggak bingung ngerti. belajar, iya, Terus gitu. Ibu Bulaninya juga nyuruh, ya udah kamu di perpustakaan aja. Jadi kita ke perpustakaan tuh bareng siapa? Bareng teman kita si Nah, Ica, iya, si Ica, Suheri, Feren, iya Desi Wijaya. Nah, ada tuh penjaga perpus tuh gue inget tuh si Itu killer. Kak Lang tuh itu killer. cowok. Aduh. Cowok apa ya gua? Dulu tuh gue sama Ica manggilnya kakak jutek. Kak Jutek, gue Kak inget juga Jutek, ya sama. kan? Kak Jutek itu dia jutek banget tau, lu mau tau gak? Nih kita nih, Kak, iya ini. Nah, tulis. Udah gitu dia mau melayan buku juga, dia mah asem mukanya. Bener Iya, gak? asem. Kurang gula kayak. Iya, kurang gula. Mukanya tuh kayak kul gimana ya? Kul asem gimana sih? Ih, ngeliat dia juga kayaknya ya Kita asem gitu, malas buat nanya gitu. Jadi kita kalau misalnya mau ke perpus, tapi sebenarnya kita mikir-mikir mau ke perpus masuk enggak. Karena kita buka pintunya aja, kita kayak takut-takut gitu Iya, loh. takut Bener kan? iya. Biasa sih kita pada berdirinya bukan di perpus. Nanti pas Di dia depan perpus kadang suka tuh. Jadi nanti pas dia melihat kita baru kita masuk. Iya. Gitu kayak kan? Bener? Ah. Nah, coba tuh si Ica, si Feren, si Desi Wijaya, Suheri, terus siapa lagi? Suheri. Iya, Suheri ya. Si Banyak Adit sih, ya. Tuh pokoknya kita kalau bagian agama tuh pasti masuknya ke perpus bareng-bareng sama teman-teman kita Iya. yang lainnya gitu. Nah, tapi pas kelas 9 itu kita udah ada guru baru, guru agama. Tapi kan kita belajar cuma hari Sabtu doang. Iya, hari Jumat. Maaf, Jumat iya, setelah pulang itu pun. Kita dulu pulang jam berapa ya, Kian? Setengah 12. Kalau Jumat tuh setengah 12. Jadi dari jam setengah 12 sampai jam setengah 1 ya kalau nggak salah. Iya, pokoknya setengah sebentar 1. doang sih, nggak lama. Cuma sejam doang sih kalau seingat saya ya. Tapi Iya. enak sih, seru. Seru banget. Itu sama Bu Dwi itu baik banget tuh. Setiap kalau misalnya Valentine itu dia pasti ngasih coklat ke kita. Ya kan, Bu? Bener kan, Bu? Nggak tahu, gue lupa. Iya, bener. Lu masa lupa sih? Lupa Terus gua. kita pas dia ulang tahun tuh kita kasih Jam. sama Muk gitu ya sih. Kita patungan sih sama Iya. Ica ya itu. Iya, kita patungan waktu itu. Halo Bu Dwi.
Budi kalau ngeliat tolong like, subscribe. Kita miss you sama guru-guru SMP. Iya, kita miss you banget sih. Pokoknya tuh di SMP tuh kita tuh seru banget ya Kiang ya. Terus kita kalau misalnya kadang nih ada ke apa sih namanya, kenakalan juga sih. Tapi kita Oh iya, kita ngomong kenakalan kita aja ya nih. Aduh, gue tuh waktu kelas 1 tuh jaim, kelas 2 gue agak mulai bandel, kelas 3 gue makin bandel karena kan menurut gue teman-temannya pada koplak-koplak nih kata gue nih. Lu bayangin ya, gue waktu dulu pernah yang namanya itu ke kantin waktu jam pelajaran. Nah, gue alasannya ke UKS atau ke WC gitu kan, gue ke UKS ya, gue ke WC ya gitu. Padahal gue ke kantin rame-rame nongkrong dulu sama temen gue. Pokoknya itu seru banget. Gue pengen ngulang kejadiannya tapi mungkin udah nggak bisa lagi. Aduh, pokoknya gue kangen banget sih momen-momen kayak gitu. Momen-momen ke kantin, momen-momen bandel di kelas, momen-momen ngegibah. Zaman dulu kan nggak ada kata ngegibah. Dulu tuh nggak ada gibah-gibah, gosip tapi itu. Iya gitu. Tuh. Pokoknya seru banget ya. Terus nih kalau jam belajar terus guru kosong kan, misalnya dia nggak masuk gitu. Kadang kan ada guru piket kan, guru piket kasih kita tugas. Tapi kita kadang suka nakal, kita ke perpus gitu. Cuma nggak sering-sering guys. Jarang ya. Karena pas perpisahan itu gue sedih banget tau perpisahan. Gue cuma punya foto satu, gue inget banget itu pas perpisahan, gue nyesel. Gue nggak tahu HP kemana. gue tuh nggak bagus. Teman-teman SMP 22 angkatan berapa? Kita angkatan keberapa ya? 5 ya? 7. Iya. 7 ya? 7 benar-benar 7. Apa 9? Apa 5? Gue asal tebak loh. Pokoknya gue udah lupa sih, sorry Gue juga lupa. Ya. Pokoknya kita salam semuanya untuk teman-teman SMP 22, terus guru-guru sama SMP guru-gurunya, ya. sama tukang kantin, sama tukang kantin Pak Sapam, Pak Odi, sama OB, semuanya everything all SMP 22. Ya, gitu guys. Jadi jangan lupa abis ini kita mau bahas yang SMK ya. SMK Zaman kita SMK. Jadi jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan kalau